Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Bung Warta nih ngunggah konten lagi nih. Konten tanpa editing, konten tanpa main-main dubbing-dubbingan, natural. Kali ini saya ingin cuap-cuap, buka-buka saya di berbagai artikel, di berbagai website. Saya coba cari trending topik minggu-minggu ini di Indonesia. Di antara trending topik itu ada soal dibebaskannya Saipul Jamil. Nah, tentu semua pada tahu tuh Saipul Jamil, artis kan. Pernah tuh dia kan kawin sama siapa itu? Dewi Persik atau siapa itu kan, mantan istrinya. Yang ya gitu deh. Saipul Jamil ini tahun 2016 dia masuk karena kesandung kasus pencabulan di bawah umur. Kemudian keluar karena ada remisi-remisi, kemudian dia dibebaskan tanggal 2 September 2021 kemarin. Wah, lama juga tuh, dari 2016 sampai 2021. Artinya Saipul Jamil sudah menjalankan hukumannya atas kesalahannya, pelanggaran hukumnya. Dia sudah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan dan sekarang kembali lagi ke masyarakat karena dia sudah menjalani hukuman. Tapi tiba-tiba ini sekarang ada penggalangan dukungan dari sebuah elemen, mungkin ya, sebuah elemen, ada penggalangan dukungan nih, sehingga ratusan ribu orang yang melakukan boikot terhadap Saipul Jamil. Boikot untuk apa ini? Apa mungkin boikot agar dia jangan dipakai lagi oleh stasiun-stasiun TV? Boikot, menggalang tanda tangan, luar biasa. Seorang Saipul Jamil sampai segitunya gitu, muncul penolakan, muncul pemboikotan, penggalangan tanda tangan oleh ratusan ribu orang. Yang saya heran itu sekarang, kenapa harus diboikot? Kenapa harus dibatasi? Seorang Saipul Jamil, sekeluarnya dia dari lembaga permasyarakatan. Karena sejatinya orang yang masuk lembaga permasyarakatan itu dia ya karena dianggap bersalah, diputuskan bersalah oleh pengadilan, kemudian dia menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan. Di lembaga permasyarakatan ini dibina, dididik untuk bisa kembali ke masyarakat, untuk bisa diterima di masyarakat. Artinya disadarkan di lembaga permasyarakatan ini atas segala kesalahan-kesalahannya, menjalani hukuman. Karena di lembaga permasyarakatan juga kan mereka dibina, makanya disebutnya warga binaan, yaitu warga yang dibina di lembaga permasyarakatan. Setelah nanti keluar agar bisa kembali lagi kepada masyarakat. Gitu. Jadi yang bikin agak prihatin juga kalau menurut saya, orang yang sudah oleh negara dianggap layak untuk kembali ke masyarakat, ya kenapa harus dibatasi gitu gerak-geriknya dalam bermasyarakat, dalam berkarya? Kan seharusnya mereka itu ya ketika kembali ke masyarakat mereka bisa berkarya lagi, bisa bekerja lagi, bisa berinteraksi sosial lagi, bisa bergaul lagi. Harusnya kan seperti itu. Karena itu memang haknya, hak yang melekat pada seseorang itu ya untuk itu, untuk bersosialisasi, untuk mencari penghidupan, itu kan dijamin haknya. Dijamin hak seseorang itu untuk mencari penghidupan, untuk bersosial, untuk membangun pergaulan, ya kembali lagi seperti biasa. Itu kan hak
haknya seorang manusia sebagai makhluk sosial, dia sebagai manusia yang harus mencari penghidupan, dia harus mencari nafkah. Kalau sampai ada gerakan boikot gitu kan membatasi seorang untuk mencari nafkah juga, menghalang-halangi hak seseorang. Sekarang kalau dianggap misalkan Saipul Jamil ini orang yang bersalah, bernoda, berlumuran dosa gitu karena dia pernah masuk penjara, karena dia pernah melakukan pencabulan misalnya, punya dosa. Emangnya semua orang itu nggak punya dosa? Kan semua orang ini punya dosa, kan punya salah. Namanya manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Kalau nggak punya salah, nggak punya dosa, ya namanya bukan manusia, berarti malaikat yang nggak pernah salah. Karena manusia itu ya memang tidak akan lepas dari kesalahan. Tapi setiap kesalahan itu ada kesalahan yang bersifat itu hablum minanas dan hablum minallah. Ketika dia sifatnya salah dengan sesama manusia, artinya dia minta maaf kepada manusia yang dia melakukan kesalahan itu. Ketika dia salah dalam hal berhablum minallah, salah dia kepada sang Khalik, sang pencipta, maka dia bisa bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya Allah saja Maha Pengampun, apalagi kita makhluknya. Ketika ada orang yang punya kesalahan dan secara fitrah di dunia juga kesalahannya itu sesuai dengan hukum dunia, dia sudah dihukum. Terus kenapa harus ada boikot lagi gitu? Sampai ada itu komisi penyiaran merespon, katanya penggalangan tanda tangan itu harus mereka merespon juga. Ya kenapa juga hal-hal yang kayak gitu aja harus seorang Saipul Jamil sampai orang bersibuk-sibuk untuk boikot, untuk nolak. Karena Saipul Jamil ini warga negara, dia punya hak juga untuk hidup, untuk mencari nafkah, untuk bersosial, mencari teman, bergaul. Dia punya hak juga. Adapun kalau dia melakukan kesalahan lagi, kesalahan yang sama lagi, ya kan ada hukum di negara kita. Maka biarlah hukum nanti yang menanganinya. Nanti kalau dia salah lagi, hukumnya makin tambah berat nantinya dia, karena mengulang kesalahan yang sama. Residivis nanti kalau dia masuk lagi kan. Tapi kan kita manusia tidak bisa menjustifikasi bahwa ketika orang keluar dari penjara bahwa dia itu akan tetap jadi orang yang sama gitu kan, nggak bisa juga. Karena semua orang itu kan punya nurani, dia punya nurani, punya keimanan juga. Yang namanya kadar keimanan itu ada naik, ada turun. Hilaf itu tempatnya orang, salah itu tempatnya orang. Tapi sebaik-baiknya orang itu kan yang tidak mengulang kesalahan lagi. Ketika punya kesalahan dia bertaubat, ketika punya kesalahan dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itulah sebaik-baiknya manusia. Tidak boleh juga kita sebagai sama-sama manusia menjustifikasi tentang dosa-dosa orang lain. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan itu ketika melihat ada orang yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran secara hukum dunia maupun hukum agama, ya kalau kita tahu dia itu bersalah, yang pertama ya mengingatkan secara lisan. Kalau nggak bisa kita mengingatkan secara lisan, ya kita diam saja, kita doakan aja dia agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Saya sangat berharap bahwa bagi para mantan-mantan napi, ketika mereka keluar dari penjara, ini jangan dikucilkan. Justru harus kita rangkul. Kita rangkul, kita berikan perhatian agar mereka ini ya bisa kita temani untuk kembali ke jalan yang lurus. Agar mereka juga itu ada teman untuk diskusi, ada teman untuk curhat, sehingga mereka tidak terjerumus lagi dalam hal-hal yang sama. Saya bukan fans Saipul Jamil juga. Saya tidak ngefans ke Saipul Jamil.
Tapi kalau melihat trending topiknya seperti itu, ada penolakan kepada seorang Saipul Jamil, ya saya kira ini terlalu jauh, terlalu jauh. Saya justru mendukung orang-orang seperti Saipul Jamil ini, ya silakan dia berkarya lagi sekeluarnya dari lembaga permasyarakatan, dia berkarya lagi, menghibur orang lagi melalui suaranya, dan kita doakan mudah-mudahan kesalahan dia yang sama tidak terulang lagi. Karena dia juga sudah merasakan di penjara, bagaimana tidak enak di penjara dia sudah merasakan. Ya mudah-mudahan jangan terulang lagi. Tapi kalau soal berkarya, ya terus seorang Saipul Jamil ini harus bisa berkarya, harus terus berkarya. Itu haknya dia juga, haknya Saipul Jamil untuk berkarya, mencari pendapatan, mencari penghasilan. Dan juga orang-orang kan terhibur juga mendengar lagu-lagu nanti Saipul Jamil berkarya, kan orang juga akan terhibur. Adapun sisi masa kelam dia yang kemarin ada kasus-kasus pencabulan gitu, tidak juga bisa dianggap bahwa Saipul Jamil sebagai sosok idola nantinya ketika dia sering muncul di TV, nantinya dia akan menjadi contoh, orang juga akan melakukan kasus yang sama dengan Saipul Jamil. Ya kan nggak juga. Apa tiap hari kita nonton acara-acara kriminal di televisi, kemudian kita hilangkan itu acara-acara di televisi, acara-acara kriminal agar orang tidak berbuat kriminal? Kan nggak juga. Artinya orang itu dari sebuah tontonan atau dari sebuah yang dilihatnya atau dialaminya, orang itu akan sama-sama belajar. Melihat orang yang baik, orang akan belajar bagaimana menjadi orang yang baik. Melihat orang yang salah juga orang akan belajar bahwa kita itu tidak boleh menjadi orang yang salah. Artinya semua juga bisa menjadi pelajaran, yang buruk yang baik juga bisa menjadi pelajaran. Nggak bisa kita nyatakan wah orang itu punya dosa masa lalu sehingga jangan dia muncul di televisi akan bisa mempengaruhi orang menjadi jahat seperti dia. Kan nggak bisa juga. Semua orang juga punya pikiran, punya otak, punya nurani, bisa memilih. Saya kira ini terlalu jauh. Ada yang namanya boykot kepada Saipul Jamil. Saipul Jamil terus berkarya. Mudah-mudahan Anda sekeluarnya dari lembaga permasyarakatan diberikan kesehatan, jangan sampai terulang lagi kasus-kasus yang sudah terlewat, kubur dalam masa lalu. Sama-sama mari berusaha menjadi orang yang baik. Terus berkarya Bang, terus berkarya. Saya Bung Warta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.